Sekarang kita akan mempelajari subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 5. Tahukah kamu, Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tanaman tidak berbunga. Tanaman hias dimanfaatkan untuk penghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Coba dengarkan dongeng bunga melati yang baik hati berikut ini. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan, tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri pertama, "Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini." Putri kedua, "Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini." Putri pertama, aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya." Bunga sedap malam, "Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu." Bunga anggrek, "Ya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras." Bunga mawar biru, "Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana." Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam, ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, melati. Bunga anggrek, "Aku juga mau minta maaf, melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami." Bunga mawar biru, "Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, melati. Aku minta maaf ya." Bunga melati, "Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk." Dalam dongeng bunga melati yang baik hati,
terdapat pesan yang patut kita contoh. Pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut adalah bersikap baik kita lakukan karena dengan bersikap baik kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Misalnya, saat Edo sakit, teman-temannya mendoakan Edo agar cepat sembuh. Salah satu contoh sikap baik adalah bersikap jujur. Dayu berusaha mengamalkan sikap baik ini. Saat mengerjakan tes, Dayu tidak pernah menyontek. Ayo kita bahas bersama soal-soal berikut ini. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? 500 ditambah 610 sama dengan 1110. Jumlah kacang merah Dayu dan Siti adalah 1110 butir. Jika tempat menyimpan kacang merah Dayu diletakkan dalam plastik, kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau, berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? 610 ditambah 500 sama dengan 1110. Jumlah kacang merah Dayu dan Siti tetap 1110 butir. Jadi 610 ditambah 500 sama dengan 500 ditambah 610. Soal selanjutnya, Edo mengumpulkan 530 helai daun nangka. Ia menyimpannya dalam kantong plastik hitam. Beni mengumpulkan 720 helai daun nangka. Ia meletakkannya dalam kantong plastik merah. Berapakah jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Beni? 530 ditambah 720 sama dengan 1250. Jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Beni adalah 1250 helai. Tempat menyimpan daun milik Edo dan Beni ditukar. Daun Edo diletakkan pada kantong plastik berwarna merah dan Beni diletakkan pada kantong plastik warna hitam. Berapakah jumlah daun milik Edo dan Beni? 720 ditambah 530 sama dengan 1250. Jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Beni adalah 1250 helai. Jadi 530 ditambah 720 sama dengan 720 ditambah 530. Soal selanjutnya. Di rumah Lani sedang panen rambutan. Ayah memetik rambutan. Lani dan adiknya mengumpulkan rambutan yang dipetik ayah. Lani berhasil mengumpulkan 840 buah rambutan.
Ia meletakkan rambutan pada bakul bambu. Adik Lani mengumpulkan 420 buah rambutan. Ia meletakkannya pada bakul plastik. Berapakah jumlah rambutan yang dikumpulkan Lani dan adiknya? 840 ditambah 420 sama dengan 1260. Jumlah rambutan yang dikumpulkan Lani dan adiknya adalah 1260 buah. Jika tempat menyimpan rambutan ditukar, Lani meletakkan rambutan dalam bakul plastik. Rambutan adik Lani disimpan pada bakul bambu. Berapakah jumlah rambutan Lani dan adiknya? 420 ditambah 840 sama dengan 1260. Jumlah rambutan Lani dan adiknya adalah 1260 buah. Jadi 840 ditambah 420 sama dengan 420 ditambah 840. Apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan?